Allah wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ma ba'd. Kita lanjutkan lagi halaman 266. Kita ulang satu baris terakhir. Ya, wabada kalam setelah kita bicarakan itu semua tadi di atas, yahqir nafsaka waktum amraka, hinakan dirimu, rendahkan hatimu, ya, bersembunyilah dan tutupi dirimu, bersembunyi, tutupi, hinakan. Jangan pernah bercerita Anda punya karomah. Jangan pernah bercerita Anda waliullah. Jangan pernah cerita doamu mustajabah. Sembunyikan. Sampai kapan? Sampai nanti kamu diberi izin. Ada surat izinnya. Silakan Anda memproklamirkan diri mangga. Tapi nanti jangan sekarang. Sekarang mah sembunyikan saja dulu. Dalam pelajaran ilmu tasawuf, pada bab pertama memang kita diperintahkan oleh mursyid harus bersembunyi. Idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan dirimu di tanah kosong. Ya, jangan tampil ke depan, jangan sok berlagu, jangan sok gaya, udah pura-pura bodoh aja, pura-pura tidak tahu. Ulama tiang tanos boten ngertos. Jadi dikubur itu artinya disembunyikan, sembunyikan saja. Mereka selalu mengatakannya tidak tahu, orang arti beli paham, tengartos, udah selesai. Jadi gimana? Nggak paham, udah selesai. Ya, karena bagaimanapun juga, ketika baru tahapan awal, ya umpamanya ibaratnya seperti lampu itu, lampu ceplik yang dari kaleng susu, ya dibolongin dikasih kapas, ya. Taruh minyak tanah kecil gitu, lampu lentera biasanya itu. Kalau lampu kamu masih kecil, punten jangan sok bergaya dibawa keluar, kena angin mati, paham nggak? Jadi sembunyikan saja di pojok, ditutupi kekeb. Ngerti nggak kekeb tuh? Tutupnya pendil itu namanya kekeb tuh. Disembunyikan. Nanti kalau sudah apinya besar silahkan Anda keluar boleh. Semakin angin kencang maka api itu semakin besar. Kalau apinya masih kecil, ya jangan sok bergaya sembar sembur kayak ulah dumung. Iya. Nah itu. Jadi artinya dan nanti pun juga setelah final Anda diakui sebagai kekasih Tuhan, sebagai wali Allah, dapat punya maunah, punya karomah dan sebagainya, itu juga nanti jabatan Anda sebagai apa? Sama saja seperti jabatan di suatu negara, ada program menteri-menteri, ada wali kutub, wali abdal, wali segala macam dan sebagainya. Nah, maka nanti sekalipun sama-sama jadi wali juga tetap dia jabatan sebagai apa? Sekalipun sama-sama pejabat tingginya, beda. Nah, kalau kamu itu diangkatnya sebagai menteri penerangan, ya harus banyak ngomong. Kalau diem saja disalahin, betul enggak? Tapi ketika jabatanmu sebagai kepala badan intelijen, ya kamu tidak boleh banyak ngomong tuh. Jadi beda, ada wali Allah yang kayak intelijen, ya kalau ditanya nggak tahu. Ya silakan cari sendiri aja lah.
Menutup diri itu bukan karena dia tidak tahu, memang dia tugasnya beda. Gitu. Lain dengan seorang menteri. Nah, makanya nanti kalau dia sebagai menteri penerangan biasanya itu kan dengan pengetahuan yang luas, wawasan, pengalaman dan sebagainya, maka dia yang menjadi ulama solehin, ulama amilin yang membimbing masyarakatnya itu. Ya, mesti dibedakan begitu. Kemudian lagi, apabila engkau menemukan ada seseorang yang perilakunya aneh, apakah itu nggak mandi-mandi, apakah itu setiap hari jalan kaki aja muter-muter desa itu, ada yang tidur aja ada yang macam-macam lah, yang bajunya compang-camping, makanannya di tempat-tempat sampah dan sebagainya, itu jangan terburu waliullah gitu ya, tidak semudah itulah. Tetapi saya bisa menduga itu biasanya kalau masih begitu tuh masih nggak mandi-mandi, kadang-kadang ya nggak pernah tidur, selalu jalan dan sebagainya, makan seadanya, kayak orang ngemis dan sebagainya itu. Nah itu belum jadi wali, belum tuh, masih dalam proses. Masih banyak sekarang ini orang yang masih dalam proses. Kita doakan saja mudah-mudahan cepat nyampe kan gitu. Nanti kalau sudah nyampe pasti dia itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakatnya untuk memberi manfaat. Entah bikin musola, entah bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin padepokan, bikin macam-macam lah. Toreko ini membimbing masyarakatnya. Iya, pasti akan dikembalikan. Dan biasanya usianya itu ya biasanya sama dengan para nabi, para rasul. Itu biasanya itu di atas umur 40 tahun. Ya, saya belum pernah melihat ada waliullah umurnya 30 tuh, 25 tuh. Karena usia 25-35 itu masih rawan ya, mudah tergoda. Ya, jadi ya biasanya umur 40. Tuh, rata-rata para nabi, para rasul itu umurnya 40 tahun baru diangkat sebagai rasul, sebagai wali dan sebagainya itu. Jadi kalian yang umurnya belum 40 sekalipun sudah doanya mustajabah banyak ini, ya nggak usah diproklamirkan lah. Ya, kalau mau nolong aja mangga silakan, dijampil lah, disembur. Ya comana ya barangkali jadi kabul, nggak ada masalah kok itu. Tapi jangan memproklamirkan dirimu sebagai apa gitu. Oke, itu saja maknanya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.